Investasi Jepang di Indonesia sudah dimulai sejak 1970 ketika Orde Baru naik ke kekuasaan menggantikan Orde Lama. Seiring dengan berkuasanya rezim Orde Baru, slogan dan jargon bombastis seperti Kekuatan Nasional Progresif Revolusioner Berporoskan Nasakom, Panca Azimat Revolusi, dan Ganyang Malaysia Antek Amerika digantikan dengan slogan-slogan terkait pembangunan seperti melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, tinggal landas, trickle down effect, dan lain sebagainya. Indonesia yang semula memusuhi Barat dan sekutunya di era Soekarno berganti kiblat menjadi bersahabat dengan Barat dan sekutunya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di masa itu negeri kelahiran Lulu Tobing harus memperbaiki ekonomi akibat inflasi yang amat sangat super tinggi di era kekuasaan Soekarno. Menurut data BKPN, persetujuan investasi di Indonesia pada 1967 sampai dengan 2005 mencapai 39 miliar dolar AS atau 13% dari total akumulasi investasi asing di Indonesia. Angka itu merupakan yang terbesar di Indonesia, sekaligus tidak mengherankan, sebab Tokyo memang investor yang cenderung bersahabat dengan Jakarta dibandingkan dengan Beijing. Sejak 1967 hingga hari ini, Jepun tidak melakukan bedol desa tenaga kerjanya untuk berkarya di pabrik-pabrik milik investor dari negeri ramen. Memang pada 1974 sempat pecah peristiwa malari akibat sikap anti-investasi Jepang. Akan tetapi setelah peristiwa yang membuat banyak aktivis mahasiswa ditahan oleh Kopkamtib, investasi Jepang tidak pernah lagi mengalami penolakan politik di Indonesia. Salah satu investasi utama negeri asal serial TV Oshin di tanah air asal serial TV Jendela Rumah Kita ialah sektor otomotif. Sampai sekarang mobil-mobil karya anak bangsa Jepang seperti Mitsubishi, Toyota, Honda, Isuzu, dan Datsun masih merajai jalanan di Indonesia walaupun produk dari Cina dan Korea Selatan juga melakukan penetrasi pasar. Sedangkan untuk urusan kendaraan roda 2, merek Honda, Yamaha, dan Suzuki tetap merajai sementara Jialing sudah lama tersungkur karena kalah bersaing. Investasi Tokyo di Jakarta mencakup pola sektor elektronika, energi, keuangan hingga transportasi. Sejak Shinzo Abe menjadi Perdana Menteri Jepang, terdapat perubahan kebijakan Jepang di bidang pertahanan yang antara lain didorong oleh agresivitas dan asertivitas Cina. Selain terdapat penafsiran ulang terhadap pasal 9 Konstitusi Jepang, pada April 2014 Tokyo mencabut larangan ekspor senjata yang sudah dianut sejak menjadi pecundang dalam Perang Dunia Kedua. Perdana Menteri Abe menganulir pula aturan yang melarang industri pertahanan Jepang melaksanakan kerjasama antar bangsa dengan industri serupa milik asing. Perubahan kebijakan di bidang pertahanan tersebut tentu saja menjanjikan cuan bagi Jepang yang selama puluhan tahun sebelumnya tidak bisa dinikmati. Jakarta tercatat sebagai pasar yang atraktif bagi industri pertahanan asal kampung serial Ninja Warrior setelah penguasa di Tokyo membolehkan ekspor senjata. Terdapat 3 firma Jepang yang tercatat sebagai Tier 1, yakni Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, dan Fuji Heavy Industries. Sedangkan IHI Corporation, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Precision, NEC, Hitachi Kokusai Electric, dan Sumiso Aerosystem Corporation ialah beberapa syarikat pertahanan Tier 2. Memperhatikan secara seksama dan tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya industri pertahanan Jepang, negeri itu telah mencapai status kemandirian industri pertahanan dalam arti yang sebetulnya dan tidak sebatas jargon seperti Indonesia. Seiring pelonggaran keran ekspor mesin perang keluaran Jepang ke negeri-negeri di seberang lautan,
Firma pertama yang mencoba tuah di pasar Indonesia justru bukan Mitsubishi Heavy Industries atau Kawasaki Heavy Industries atau Fuji Heavy Industries. Shin Maewa sekitar 10 tahun lepas telah menyodorkan pesawat amfibi US-2 kepada Jakarta dengan lobby yang cukup intensif. Apa daya jargon poros maritim dunia yang dikumandangkan oleh pemerintahan Joko Widodo tidak mampu membuat tawaran pesawat yang didorong oleh engine yang dipakai pula oleh C-130J tersebut diterima di Indonesia. Pabrikan Jepang harus menghentikan kampanye pemasaran di Indonesia, sebab saat itu harus kalah bersaing dengan Canada Air CL415. Walakin hingga detik ini, pesawat karya anak bangsa Kanada itu masih gaib. Mitsubishi Heavy Industry mencoba mencari doi di Indonesia beberapa tahun lalu dengan menyodorkan Fregat 30 FFM. Akan tetapi konglomerat Jepun terpaksa harus gigit jari pula seperti Shin Maewa, disebabkan harus bertekuk lutut kepada galangan asal benua biru. Walaupun Mitsubishi Heavy Industries didukung oleh beberapa kalangan di negeri ini, dukungan demikian belum mampu membuat hati Medan Merdeka Barat luluh. Janji pabrikan asal tanah air serial TV Dragon Ball untuk bekerja sama dengan galangan lokal dalam produksi fregat yang oleh GMSDF dinamai sebagai kelas Mogami itu gagal membuat Kementerian Pertahanan menganugerahkan kontrak akuisisi. Pasca kegagalan Shin Maewa dan Mitsubishi Heavy Industries pada MEF 2015-2019 dan 2020-2024 masih dinantikan apakah ada perusahaan pertahanan dari Tokyo yang mencoba nasib baik di Jakarta. Sebenarnya, syarikat-syarikat asal kampung AKB48 cukup berminat melaksanakan perluasan pasar ke tanah air JKT48, namun sepertinya pasar Indonesia masih cukup kejam terhadap karya anak bangsa Jepang. Lalu, mengapa produk-produk pertahanan Jepang masih kalah bersaing dibandingkan produk serupa buatan Eropa dan Korea Selatan? Setidaknya terdapat beberapa hal yang membuat mesin perang keluaran Jepang tidak kompetitif di pasar Indonesia. Pertama, kendali pemasaran. Dalam urusan perdagangan pertahanan di negeri seberang lautan, setidaknya terdapat dua pihak yang terlibat langsung, yaitu kantor atas pertahanan di kedutaan besar di negara akreditasi dan OEM alias pabrikan. Kedua belah pihak harus kompak mencapai tujuan yang sama, walaupun dengan jalan yang berbeda. Dalam kasus upaya menjual peralatan perang karya anak bangsa Jepang di Indonesia, di Tenggarai, Kampung Kapten Tsubasa belum mahir memadukan kendali pemasaran antara kepentingan kantor atas pertahanan dan pihak OEM. Kedua, kompetisi harga. Selama puluhan tahun, industri pertahanan kampung Haruka Nakagawa tidak mengimani cost effectiveness karena semua produk diserap oleh pemerintah Jepang. Seberapa mahal pun mesin-mesin perang yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik milik Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, dan Fuji Heavy Industries, produk tersebut tetap diserap oleh penguasa di Tokyo. Hal demikian menjadi masalah ketika industri penghasil peralatan sistem senjata Jepang harus bersaing di pasar internasional melawan produk-produk Eropa dan Korea Selatan. Sebab harga peralatan pertahanan dari tanah air Naoko Nemoto jauh lebih mahal daripada para pesaingnya. Ketiga, pendanaan. Lembaga-lembaga keuangan Jepang masih sensitif dalam memberikan pendanaan kepada negara-negara yang berminat mengimpor sistem senjata keluaran negeri kelahiran Nobuyuki Suzuki. Padahal tanpa pinjaman dari institusi-institusi finansial di Tokyo, sulit bagi negeri-negeri di seberang lautan berminat menjadi pengguna mesin perang buatan Jepang. Prasyarat seperti tidak boleh mempersenjatai S-70M Black Hawk yang akan diakuisisi oleh Indonesia, membuat Jakarta memutuskan tidak menjadikan salah satu bank terkenal dari Jepang sebagai lender program pesawat sayap putar tersebut. Indonesia kini akan segera memasuki pembangunan kekuatan pertahanan kurun masa 2025
2029. Apakah Jepang akan mencoba kembali peruntungan di pasar pertahanan Indonesia? Apakah ada hal-hal baru dari sisi pemasaran dan pendanaan yang mampu membuat sikap negeri Titi DJ luruh, sehingga mau memakai mesin perang karya negeri kelahiran Ayana Shahab?